Melalui dari kota offside, Chelsea mengincar pemain dari Olympic Lyon berusia 20 tahun yang bernama Ryan Cherki. Niatan mereka muncul usaha Lyon sudah mematok harga untuk sang gelandang serang. Harga yang mereka minta adalah 25 juta euro. Ada dua alasan kenapa Lyon mematok harga semurah itu. Yang pertama, mereka sedang krisis finansial, dan yang kedua, Cherki punya hubungan yang kurang baik dengan sang pelatih. Karena kondisi yang seperti itu, Lyon pun akhirnya bersedia untuk membuang sang gelandang ke klub lain di bursa transfer Januari 2024. Chelsea sendiri sudah tertarik meminangnya sejak musim panas 2023 lalu, jadi mereka bisa melanjutkan langkah tersebut tahun depan. Masalahnya The Blues tidak sendirian dalam mendekati Ryan Cherki. Mereka harus siap bersaing dengan klub-klub besar lainnya seperti Newcastle dikabarkan juga tertarik dan siap melayangkan tawaran mereka. Duo Titan Serie Italia, Juventus dan AC Milan juga dilaporkan siap menjalin kontrak dengan agen dari Ryan Cherki. Mereka akan tetap fokus untuk merekrut para pemain muda. Todd Boehly sudah mempercayakan hal ini pada Pochettino dalam perekrutan pemain baru. Chelsea dikabarkan siap mendekati bintang Barcelona sebagai calon rekrutan pertama mereka di bursa transfer Januari 2024. Todd Boehly rumornya sudah memberi izin kepada Pochettino untuk turun tangan dalam bursa transfer agar Chelsea tidak salah pilih pemain. Dan ternyata Pochettino sudah menemukan target pertamanya untuk Januari mendatang. Melasih dari Football London, sosok itu bernama Pau Cubarsí. Pemain tersebut merupakan bek tengah kelahiran Spanyol dan dirinya masih berumur 16 tahun saat ini ia memperkuat tim Barcelona B. Musim ini pemain yang juga pernah menimba ilmu bersama Girona itu sudah dimainkan 7 kali bersama Barcelona B di Primera Federation dengan total 617 menit bermain. Cubarsí masih memiliki kontrak sampai 30 Juni 2026. Namun ia punya klausul rilis yang bisa dimanfaatkan Chelsea pada Januari mendatang sekitar 8,5 hingga 13 juta pound sterling. Kalau berdasarkan Transfermarkt, nilai jual asli sang pemain hanya 500.000 euro. Cubarsí juga merupakan bek tengah murni. Ia belum pernah ditempatkan di posisi lain. Dan untuk saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait apakah pihak Barcelona bersedia melepas sang pemain. Yang pasti Chelsea belum bisa untuk menempatkan Pau Cubarsí di tim senior Pochettino lantaran usia sang pemain masih 16 tahun. Namun kalau The Blues mampu menempatnya dengan baik, Cubarsí tidak hanya akan jadi andalan Pochettino, tapi juga jadi aset berharga bagi klub. Bangkitnya Mikhailo Mudryk lebih tinggi daripada sebagian besar upaya jarak jauh yang pernah dilakukannya selama karirnya saat membela Chelsea. Pada hari ini dari semua hari, dialah yang pernah diejek dan diolok-olok setiap kali menyentuh bola 5 bulan lalu ketika keduanya bertemu di Emirates Stadium. Pada waktu itu menciptakan salah satu momen terbaik musim ini. Kepala terangkat meresapi semuanya untuk mencetak gol pertamanya di Stamford Bridge. Hujan menetesinya, para penggemar dengan penuh semangat merayakan momen tersebut. Mudryk mengeluarkan inner Eric Cantonanya. Bagi seorang pemain dengan hanya 2 gol di Premier League dan kemungkinan hanya satu di antaranya yang sepenuhnya disengaja, ia tahu bagaimana cara merayakan dan dia merayakannya dengan sangat baik. Melakukan hal itu dengan begitu percaya diri, tidak banyak yang bisa dengan sukses menjadikan momen itu sebagai potensi yang luar biasa adalah bukti bagaimana dia saat ini bermain untuk Chelsea. Kita melihat kilasan dari hal ini ketika dia berlari ke tengah hujan di King Power Stadium musim lalu untuk mencetak gol pertamanya bagi klub, namun dianulir karena offside. Luncurkan lutut, tangan terbuka seperti gaya Didier Drogba dan kulit robek seperti Eden Hazard adalah masterful. Dan saat melawan Fulham, akhirnya dia berhasil melakukannya dengan benar dan itu adalah momen terbaik untuk Chelsea musim ini. Di sini pada malam yang sangat basah di London Barat, adegan telah tercipta dan protagonis muncul untuk bermain. Mudryk cukup tenang sebagian besar dalam permainan tersebut. Hanya sesekali mengingatkan Ben White bahwa dia bisa melewatinya setiap kesempatan. Bahkan jika William Saliba ada di sana untuk mengambil posisi setelahnya. Meski begitu, dia tetap cerdas dan bermain dengan percaya diri sebagai pemain yang menunggu momen ini. Berbeda dengan tim Chelsea yang kurang keberanian, hampir segalanya ketika kedua tim bertemu pada November 2022. Ini adalah penampilan yang sangat padu. Saat itu Mudryk masih jauh dari kata baik, tetapi kenyataan bahwa segalanya telah berputar penuh dan Mudryk telah menunjukkan bagaimana potensinya. Mauricio Pochettino berkata setelah pertandingan tentang Mudryk,
Saya pikir dia bermain dengan baik, tetapi dia masih perlu meningkat. Bagi saya dia belum berada pada performa terbaiknya. Namun ini bukan suatu celaan terhadap Mudryk, melainkan representasi dari seorang pemain yang terus berkembang. Saya percaya jika dia memiliki potensi besar seperti legenda Chelsea, Eden Hazard. Pochettino telah menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang yang pandai dalam berkomunikasi dengan pemain dan pengembang pemain muda, tetapi juga memiliki penilaian yang baik terhadap situasi. Selama masa pramusim, dia tidak pernah ragu untuk mengenal orang-orang yang bekerja di bawahnya, dan hanya sedikit yang sekompleks seorang Mikhailo Mudryk saat ini. Pengintegrasian bertahap Mudryk ke dalam tim semakin mendapatkan kepercayaan secara perlahan adalah berkat waktu yang tepat. Bagi klub dan negara, pemain berusia 22 tahun ini kini tak terkalahkan dalam 6 pertandingan. Awal yang kecil tetapi penting dengan 7 penampilan di 8 pertandingan terakhir dan 3 gol dalam waktu itu. Ini adalah catatan penampilan terbaiknya sejak ia mencuri perhatian selama bergabung dengan Chelsea. Meskipun dengan catatan bahwa Ben Chilwell cedera dan ada masalah kebugaran sang penyerang, Mudryk menjadi pemain yang sulit dilepas dari skuad Chelsea. Jika dia tidak cedera melawan Fulham, ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan kesempatan untuk bermain sebagai starter melawan Burnley sebelum jeda internasional. Sekarang dia sedang memanfaatkan peluangnya. Terlepas dari itu, Mudryk sudah lebih sering diandalkan daripada Chilwell di sisi kiri sebelum bek tersebut dinyatakan absen selama 2 bulan. Kilasannya menjadi lebih mencolok daripada Raheem Sterling. Sekarang setelah menemukan ritme permainannya, ini adalah momen di mana sang pelatih akan berusaha keras mengeluarkan potensi Mudryk seperti kala membela tim sebelumnya, Shakhtar Donetsk. Apakah Nicholas Jackson atau Armando Broja akan menjadi pilihan? Akan membuat salah satu di antara Raheem Sterling, Mikhailo Mudryk atau Cole Palmer akan tergantikan. Sementara pilihan lainnya dapat mengganggu trio lini tengah yang mendominasi tim, tetapi kemungkinan lebih sedikit terjadi. Ini semua adalah mimpi manajer untuk bagikan Chelsea dengan skuad terbaiknya. Jurnalis Ben Jacob sekarang memberikan pendapatnya tentang apa yang akan dibawakan oleh Kunku ke Chelsea begitu dia sepenuhnya siap untuk pertandingan melawan Arsenal. Pochettino juga mungkin akan mendapatkan penguatan tim Chelsea melalui pemulihan cedera besar untuk menghadapi Arsenal di Premier League pada akhir pekan ini. Menurut sang pelatih, beberapa pemain yang telah pulih mulai mengikuti sesi latihan penuh bersama pemain lainnya. Chelsea dipastikan akan bermain pada tingkat terbaik mereka untuk bisa mengatasi perlawanan Arsenal. Meskipun The Blues akan menghadapi pertandingan sulit, mereka tentu merasa percaya diri dengan kemungkinan kembalinya kapten klub Reece James dan juga Christopher Nkunku. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.